Di sebuah lorong kantor yang dingin, seorang OB muda berseragam kuning putih berdiri sambil memeluk buku tebal. Tiba-tiba, seorang wanita cantik dengan blazer mahal datang menghampiri, wajahnya penuh amarah. Tanpa banyak kata, ia meraih keras seragam sang OB dan menariknya kuat-kuat. "Kamu digaji buat kerja, bukan buat pura-pura alim," bentaknya. Buku itu hampir terjatuh. Amplop kecoklatan di dalamnya nyaris keluar. Di depan karyawan lain, santri miskin bernama Yasin hanya menunduk, menahan air mata dan harga diri yang hancur. Tidak ada yang tahu bahwa amplop kecil itu menyimpan rahasia besar tentang harta miliaran dan amanah almarhum suami sang miliarder. Saat fitnah pencurian mulai menimpa Yasin dan ia hampir diusir, justru rahasia dalam buku itu perlahan terbuka. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, lantai 5 kantor Liana Group terasa seperti lorong kaca yang tidak bertuan. Lampu putih menyala terang. Tapi udara yang keluar dari mesin pendingin justru membuat suasana dingin sampai ke tulang. Di ujung lorong, suara sepatu hak tinggi karyawan berlalu lalang, bercampur dengan derit kursi dan bunyi keyboard yang dipukul tergesa-gesa. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang pemuda berseragam kuning putih mendorong kereta pel dengan gerakan pelan dan hati-hati. Dialah Yasin, santri miskin yang baru 3 bulan bekerja sebagai petugas kebersihan di gedung megah ini. Seragamnya sederhana, sedikit kebesaran di bagian bahu, tetapi selalu ia jaga tetap bersih. Di sudut dadanya, nama, Yasin, terbordir dengan jahitan yang hampir terlepas, hasil jahitan ulang dari tetangga kos yang baik hati. Yasin menghela napas dalam. Lantai marmer yang mengilap bukan sekadar tempat pijakan sepatu mahal para karyawan. Bagi Yasin, setiap garis di lantai itu adalah pengingat tentang hutang keluarga di kampung, biaya sekolah adiknya, dan doa panjang ibunya setiap malam. Begitu selesai mengepel, ia melirik jam dinding. Jarum panjang baru bergerak perlahan menuju angka 12. Masih ada beberapa menit sebelum karyawan masuk rapat pagi. Lantai sudah bersih, kereta pel sudah tersisih rapi di sudut. Dari dalam tas kecil yang telah memudar warnanya, Yasin mengeluarkan sebuah buku tebal. Sampulnya sederhana, berjudul tentang manajemen wakaf dan amanah harta. Di balik sampul itu, terselip amplop kecoklatan yang sudah mulai menguning. Ia membukanya sebentar, sekadar memastikan kertas di dalamnya masih utuh. Di bagian depan amplop, tertulis nama seseorang yang sangat ia hormati. Farhan, pendiri perusahaan ini, suami Liana yang sudah lama berpulang. Setiap kali melihat nama itu, dada Yasin terasa hangat sekaligus berat. Farhan adalah sosok yang tidak pernah ia temui langsung. Namun kebaikannya telah mengubah nasib banyak santri, termasuk dirinya. Tanpa beasiswa dari Yayasan Nur Farhan, mungkin ia tidak akan pernah mencicipi bangku pesantren, apalagi memegang kitab-kitab yang kini begitu ia cintai. Yasin bersandar di dekat jendela besar yang menghadap ke gedung-gedung tinggi. Ia membuka halaman yang telah diberi tanda lipatan kecil. Matanya bergerak perlahan, membaca kalimat demi kalimat dengan khusyuk. Bagi sebagian orang, buku itu mungkin membosankan. Tapi bagi Yasin, setiap kata terasa seperti nasihat langsung dari orang-orang soleh yang mengingatkan tentang beratnya sebuah amanah. Lorong kantor mendadak terasa lebih tenang. Suara dari ruang kerja meredup seperti jauh di ujung gang. Yasin tenggelam dalam bacaan, lupa bahwa dunia di sekitarnya tidak pernah benar-benar tidur. Sampai langkah itu terdengar. Tok, tok, tok. Suara sepatu hak tinggi menghentak lantai marmer, teratur namun penuh wibawa. Beberapa karyawan yang tadinya berjalan santai tiba-tiba merapat ke dinding, memberi jalan. Dari ujung lorong, muncul sosok wanita dengan blazer abu yang jatuh rapi di tubuhnya. Rambut hitamnya terurai, wajahnya cantik dan tegas. Dialah Liana, pemilik perusahaan sekaligus miliarder muda yang terkenal dingin. Di belakangnya, beberapa manajer mengikuti dengan wajah tegang, membawa map dan tablet. Di antara mereka ada Pak Dharma, pria parubaya yang sudah lama menjadi tangan kanan keluarga Farhan.
Kedua matanya mengamati sekitar dengan tajam, seperti selalu mencari sesuatu. Saat rombongan itu berbelok, pandangan Liana tiba-tiba tertumbuk pada sebuah pemandangan yang membuat alisnya mengerut. Di tengah lorong, seorang ob berdiri sambil membaca buku, seolah lantai yang baru saja dipel adalah perpustakaan pribadinya. Langkah Liana terhenti. Suasana yang tadinya hanya dingin mendadak berubah tegang. Beberapa karyawan yang melihat ikut melambat, pura-pura memeriksa ponsel, padahal mereka menunggu apa yang akan terjadi. "Kamu?" Suara Liana memecah keheningan. "Ini jam berapa dan kamu lagi ngapain?" Yasin tersentak. Buku di tangannya hampir terjatuh. Ia buru-buru menutupnya dan memeluk ke dada. "Maaf, Bu, saya tadi sudah selesai bersih-bersih, cuma sebentar membaca." Belum sempat ia menyelesaikan kalimat, Liana melangkah mendekat. Wajah cantiknya kini menegang, rahangnya mengeras. Tanpa ragu ia meraih keras seragam Yasin dan menariknya. Tubuh Yasin terhentak maju, jarak di antara mereka tinggal sejengkal. Napas Liana terasa di wajahnya, hangat namun bercampur amarah. "Kamu digaji buat ngepel lantai, bukan buat pura-pura rajin baca buku," ucap Liana tajam. "Santri, ya? Dari dulu, orang yang ngaku santri cuma pandai menunduk tapi kelakuannya nol. Jangan bawa-bawa kesalehan di kantor saya." Kata-kata itu menampar hati Yasin lebih keras dari cengkeraman di kerahnya. Di telinganya, seolah terngiang suara kiai di pesantren yang selalu mengajarkan untuk menghormati siapapun, apalagi orang yang memberi pekerjaan. Ia menahan napas, berusaha menjaga kata-kata agar tidak terpeleset. Beberapa karyawan di belakang menahan napas. Ada yang memalingkan wajah karena tidak sanggup melihat, ada juga yang diam-diam mengangkat ponsel, merekam dari balik tas. Pak Dharma menonton dengan mata sempit, sudut bibirnya terangkat tipis, seakan menikmati pemandangan itu. "Kalau kamu mau baca, baca di rumah. Di sini semua orang kerja. Jangan jadikan status santri sebagai tameng untuk malas," lanjut Liana, suaranya meninggi. Yasin menunduk, menatap lantai yang mengkilap, lantai yang baru saja ia bersihkan dengan penuh niat ibadah. Dadanya sesak. Ia ingin menjelaskan bahwa buku ini bukan sembarang buku, bahwa di dalamnya ada amanah yang menyangkut nama keluarga Liana sendiri. Namun lidahnya seakan terkunci. Ia teringat ibu yang sering berkata, "Kalau orang marah dalam keadaan tidak tahu, jangan kamu balas dengan emosi. Biarkan Allah yang menjelaskan." "Sekali lagi saya lihat kamu pegang buku di jam kerja," tegas Liana. "Besok juga saya suruh satpam antarkan kamu keluar dari gedung ini. Paham?" Jari-jarinya melepaskan kerah Yasin dengan kasar. Saat itu, buku yang dipeluk Yasin terjatuh ke lantai. Sampulnya terbuka, amplop kecoklatan di dalamnya meluncur keluar dan hampir terbuka. Sekilas, ada tulisan tangan yang tampak di sudut kertas. Yasin refleks membungkuk, meraih buku dan amplop itu dengan panik. Ia memeluknya erat seakan memeluk sisa harga diri yang hampir hancur. Dalam detik singkat itu, ia sempat melihat mata Liana melirik ke arah amplop. Namun wanita itu segera mengalihkan pandangan, seolah tidak tertarik sama sekali. "Bereskan lantai ini. Jangan bikin saya lihat kamu berdiri bengong lagi," kata Liana sebelum berbalik. Rombongan manajer kembali berjalan, kali ini dalam keheningan yang lebih berat. Pak Dharma menyusul di belakang, tapi sebelum menghilang di tikungan, ia menoleh sekilas ke arah Yasin. Tatapan itu bukan tatapan iba, melainkan pandangan penuh perhitungan, seperti seseorang yang baru menemukan pion kecil untuk rencana yang lebih besar. Yasin berdiri mematung beberapa detik. Tenggorokannya kering. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan hati yang bergejolak. Di sudut lorong, suara bisik-bisik mulai terdengar. Katanya dia santri, tapi baca buku di jam kerja. Pantas Bu Liana marah. Baru juga masuk sudah berani santai. Yasin pura-pura tidak mendengar. Ia mendorong kereta pelnya lagi, meski lantai di depan mata sudah bersih. Gerakannya kini lebih pelan, bukan karena lelah, tapi karena berat membawa perasaan yang baru saja dihinakan. Saat ia melewati jendela besar, matanya menangkap bayangan dirinya sendiri di kaca. Seorang pemuda dengan peci hitam, seragam OB sederhana, memeluk buku lusuh di dada. Sekilas, bayangan itu tampak kecil dan tidak berarti di antara gedung-gedung menjulang. Namun di balik amplop yang ia sembunyikan,
Tersimpan sesuatu yang kelak akan mengguncang bukan hanya kantor ini, tetapi juga hati wanita yang baru saja menghinanya. Yasin menunduk, berbisik sangat pelan, hanya untuk didengar hatinya sendiri. Ya Allah, kuatkan saya. Jangan biarkan amarah menggantikan rasa syukur, karena masih bisa bekerja di tempat yang pernah menolong saya dulu. Ia kembali mengepel, langkah demi langkah, seakan setiap sapuan pel bukan lagi sekadar pekerjaan, tetapi juga doa yang disapu pelan di atas lantai marmer, menunggu saatnya dikabulkan. Malam itu, kamar kos sempit yang ditempati Yasin terasa lebih pengap dari biasanya. Dindingnya yang tipis seakan tidak sanggup menahan suara kendaraan dari jalan raya dan tawa orang-orang di warung sebelah. Hanya ada satu lampu kuning yang menggantung di tengah langit-langit, cahayanya redup dan menggantung lesu. Yasin duduk bersila di atas kasur tipis yang mulai kempes. Seragam kerjanya tergantung di paku dekat pintu, masih basah di bagian kerah akibat tarikan liana pagi tadi. Setiap kali ia melihat bekas kusut itu, dadanya kembali berdenyut. Ia meraih ponsel butut di samping bantal. Layar retak itu memantulkan wajahnya yang letih, namun mata Yasin masih berusaha tersenyum ketika membuka pesan suara dari ibunya. Suara perempuan tua itu mengalun pelan. Assalamualaikum, Nak Yasin di sini tadi hujan sebentar. Sawah alhamdulillah tidak rusak. Adikmu tadi pulang dari madrasah bawa hafalan baru. Katanya dia mau menyusul kamu jadi santri yang kuat. Ibu doakan kamu sehat di sana, ya. Jangan lupa sholat, jangan lupa sarapan meskipun sibuk. Ibu tidak punya apa-apa untuk dikirim, cuma titip doa mudah-mudahan kerjaanmu berkah. Pesan itu pendek, namun cukup untuk membuat mata Yasin berkaca-kaca. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah ibunya yang mulai keriput dan tangan yang menua karena terlalu sering mencangkul sawah. Di kampung, ibu tidak pernah tahu bahwa hari ini anaknya dihina di depan banyak orang. Yang ia tahu hanya satu hal, bahwa Yasin sedang berjuang. Air mata menetes jatuh ke layar ponsel. Yasin buru-buru mengusapnya, lalu menarik napas panjang. Di sudut kamarnya, sebuah koper usang tersimpan rapi. Ia membuka koper itu, mengeluarkan amplop kecoklatan yang tadi hampir terbuka di lorong kantor. Amplop itu ia letakkan di atas pangkuan. Ia mengusap tulisan nama Farhan, kemudian membuka lipatannya dengan hati-hati. Di dalamnya ada lembaran kertas yang sudah menguning, namun tulisan tangan di atasnya masih jelas. Yasin membaca kembali kalimat-kalimat yang sudah entah berapa kali ia hafalkan. Harta ini bukan hanya milik keluarga kami. Sebagian adalah titipan Allah untuk membantu anak-anak yang ingin belajar agama. Siapapun yang kelak memegang perusahaan ini wajib menjaga amanah ini, jangan sampai 1 rupiah pun dialihkan untuk keserakahan. Di baris bawah, ada kalimat tentang penjaga amanah yang kelak akan muncul. Tidak disebutkan nama, hanya ciri-ciri, mencintai ilmu, hidup sederhana, pernah merasakan bantuan yayasan, dan datang bukan untuk meminta kedudukan. Yasin menghela napas. Saya ini siapa? Bisiknya lirih. Ingatan melayang ke beberapa tahun lalu, ketika ia pertama kali menerima beasiswa di pesantren. Hari itu, halaman pesantren penuh santri. Kiai yang sudah sepuh berdiri di depan mikrofon kecil, membacakan nama-nama penerima bantuan dari Yayasan Nur Farhan. Nama Yasin disebut di urutan terakhir, namun justru itulah yang paling ia ingat. Usai acara, Kiai memanggilnya ke ruang kecil yang dipenuhi rak kitab. Yasin, suara Kiai lembut, beasiswa ini bukan hadiah, tapi amanah. Suatu hari nanti mungkin Allah akan memintamu menjaga sesuatu yang lebih besar dari sekadar biaya sekolah. Yasin mengernyit bingung. Saya ini hanya anak petani, Kiai. Mana mungkin saya menjaga hal besar? Kiai tersenyum, matanya berkilat bening. Amanah itu tidak selalu di tangan orang kaya atau berkedudukan, Nak. Kadang justru di tangan orang yang terbiasa hidup kekurangan, supaya ia tidak mudah lupa. Simpan kata-kata ini baik-baik. Beberapa tahun kemudian, sebelum Kiai wafat, Yasin kembali dipanggil. Di hadapannya, Kiai menyerahkan amplop yang kini ia pegang. Jika engkau suatu hari bertemu keluarga Farhan, titipkan ini pada mereka, ujar Kiai. Tapi tunggu sampai hatimu benar-benar siap. Jangan datang karena ingin diangkat, jangan datang karena ingin dihormati. Datanglah hanya karena takut amanah ini hilang. Kata-kata itu menancap dalam. Sejak saat itu,
Yasin memutuskan merantau ke kota tempat Liana Group berdiri. Ia melamar sebagai petugas kebersihan, pekerjaan yang mungkin tampak rendah bagi orang lain, tapi bagi Yasin, itu adalah cara paling aman untuk berada dekat dengan keluarga Farhan tanpa terlihat seperti mengejar sesuatu. Di kamar kos, ia melipat kembali surat itu dan memasukkannya ke dalam amplop. Lalu ia bangkit, mengambil wudhu di kamar mandi kecil bersama. Air yang mengalir dari keran terasa dingin, namun menyegarkan wajah yang lelah. Yasin menunaikan sholat beberapa rakaat di atas lantai keramik yang dingin. Setelah salam, ia menengadahkan tangan. Ya Allah, Engkau tahu isi hati saya lebih dari siapapun. Saya tidak ingin menghina orang yang telah mempekerjakan saya, walau lisan mereka menyakiti. Saya juga tidak ingin menjadi orang yang menyia-nyiakan amanah surat ini. Kalau memang belum waktunya, biarkan saya tetap jadi OB yang biasa saja, tapi lindungi hati ibu saya dari kabar-kabar yang membuatnya sedih. Doanya mengalir panjang. Tidak ada suara selain desah nafas dan sesekali isak yang tertahan. Di luar, kendaraan masih berlalu lalang. Seakan dunia tidak peduli pada seorang santri miskin yang sedang merapikan kembali keyakinannya. Usai berdoa, Yasin meraih buku yang tadi dimarahi Liana. Ia menyelipkan amplop di antara halaman, lalu menutupnya rapat. Buku itu ia letakkan di dekat bantal, seakan menjadi teman yang setia menemani malam-malam penuh kegelisahan. Sebelum tidur, ia mengirim pesan pendek pada ibunya. Hanya satu kalimat. Umi, doakan Yasin tetap sabar dan tidak memalukan nama keluarga. Ia tidak menceritakan apa yang terjadi. Biarlah luka itu ia simpan dulu sendiri. Mata Yasin perlahan terpejam, namun sebelum benar-benar tertidur, ia sempat berjanji dalam hati. Selama saya masih bekerja di gedung itu, saya akan jaga lantainya. Dan selama amplop ini masih di tangan saya akan jaga amanahnya. Apapun yang orang lain katakan. Malam yang pengap perlahan berganti hening. Di kamar sempit itu, janji seorang penerima beasiswa mengikat dirinya sendiri, tanpa saksi, selain Allah yang mendengar setiap bisikannya. Pagi berikutnya, suasana kantor tampak normal di permukaan. Karyawan masuk dengan pakaian rapi, membawa map, tas, dan wajah yang sibuk. Namun di balik pintu pantry, ada percakapan kecil yang menyalakan api baru. Beberapa staf berdiri mengelilingi meja pantry sambil menyiapkan kopi. Aroma kopi instan bercampur dengan bau roti tawar dan suara mesin dispenser air panas. Kemarin kalian lihat gak? OB baru dimarahi Bu Liana di lorong. Salah satu staf marketing menurunkan suara, tapi tetap cukup keras untuk terdengar oleh yang lain. Lihat. Kasihan sih, tapi salah sendiri. Baca buku di jam kerja, sahut temannya sambil mengaduk kopi. Yang lain ikut menimpali, aku dengar katanya dia santri. Biasanya orang kaya gitu suka bawa agenda sendiri. Jangan-jangan dia lagi cari cara buat mendekat ke keluarga bos. Percakapan yang tadinya sekadar gosip mulai dibumbui kecurigaan. Bukunya tentang apa sih? Katanya tentang warisan dan yayasan. Kalau sampai dia tahu seluk-beluk harta keluarga, bahaya juga. Tak jauh dari mereka, Pak Dharma berdiri berpura-pura memilih snack di rak. Wajahnya tenang, namun telinganya tajam menangkap semua ucapan itu. Sebenarnya, sebagian bisik-bisik itu justru ia yang memulai, lewat kalimat-kalimat ringan kepada satu dua staf yang ia percaya suka bercerita. Ia menyesap kopi, lalu menghela napas seolah prihatin. Anak-anak muda sekarang suka salah langkah. Niat mungkin baik, tapi caranya tidak tepat. Gumamnya cukup keras untuk didengar. Iya kan, Pak? Sambut salah satu staf. Gimana kalau dia nanti ganggu sistem di perusahaan? Pak Dharma menggeleng pelan. Kita lihat saja. Selama dia tidak menyentuh hal yang bukan tugasnya, saya tidak masalah. Tapi kalau mulai memasuki area sensitif ya, kalian tahu sendiri. Kata-kata itu mengambang, namun maknanya jelas. Ia sedang merapikan jalan, memastikan bahwa jika suatu hari ia menuding Yasin, sudah ada banyak telinga yang siap percaya. Sementara itu, Yasin menjalani pagi dengan rutinitas biasa. Ia menyapa satpam, mengangkat kantong-kantong sampah dari tiap ruangan, dan membereskan tumpukan kertas bekas di dekat printer. Seolah tidak terjadi apa-apa kemarin. Namun ia merasakan sikap beberapa orang berubah. Ada yang tadinya ramah kini sekadar mengangguk dingin. Ada yang diam-diam mengawasinya saat ia masuk ruangan,
seakan takut barang mereka hilang. Yasin hanya tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dipandang sebelah mata sejak kecil. Bedanya, kali ini ia membawa amanah yang jauh lebih besar di tasnya. Menjelang siang, suara telepon kantor terdengar memanggil namanya. Yasin, kamu diminta ke ruangan Pak Dharma. Jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Ia mengetuk pintu ruangan yang rapi itu dengan sopan. Masuk, suara Pak Dharma terdengar datar. Di dalam, ruangan itu dipenuhi rak berisi map dan lemari kaca yang menampilkan penghargaan perusahaan. Pak Dharma duduk di kursi kulit, kacamata bertengger di ujung hidungnya. Silakan duduk, ucapnya sambil menunjuk kursi di depan meja. Yasin duduk dengan punggung tegak. Tangannya diletakkan di atas paha, berusaha tidak menunjukkan kegugupan. Kamu sudah berapa lama kerja di sini? Tanya Pak Dharma tanpa basa-basi. Baru 3 bulan, Pak. Pak Dharma mengangguk, seolah menghitung sesuatu di kepalanya. Selama 3 bulan, kamu sudah tahu aturan di sini, kan? Terutama soal dokumen dan ruangan tertentu yang tidak boleh dimasuki tanpa izin. Insya Allah saya berusaha taat, Pak. Saya hanya masuk ke ruangan yang memang harus dibersihkan, jawab Yasin. Pak Dharma menautkan jari jemarinya. Saya dengar kamu suka baca buku. Itu bagus. Orang yang suka membaca biasanya lebih cerdas. Tapi jangan sampai kecerdasan itu membuatmu tergoda mendekati hal-hal yang seharusnya tidak kamu sentuh. Mata Yasin sedikit menyipit, namun ia tetap sopan. Maksud Bapak? Di sini ada ruang arsip, ruang keuangan, dan beberapa ruangan lain. Di dalamnya ada dokumen penting milik perusahaan. Kalau ada karyawan, apalagi OB, kedapatan memegang dokumen tersebut tanpa alasan jelas, akan dianggap pelanggaran berat. Nada suaranya halus, tapi ada ancaman samar di baliknya. Yasin mengangguk. Saya mengerti, Pak. Saya tidak punya kepentingan apapun dengan dokumen perusahaan. Tugas saya hanya membersihkan. Pak Dharma tersenyum tipis. Bagus. Tapi kalau suatu hari kamu lihat ada map jatuh, atau kertas yang sepertinya tidak pada tempatnya, jangan coba-coba membaca atau memotret. Cukup laporkan ke saya. Jangan ke orang lain. Ada penekanan kuat pada kalimat terakhir. Yasin merasakannya, namun memilih tidak berkomentar. Ia hanya menjawab, baik, Pak. Setelah keluar dari ruangan itu, langkah Yasin terasa sedikit berat. Bukan karena ia merasa bersalah, melainkan karena firasat yang tiba-tiba muncul. Sejak awal, ia memang merasa ada yang janggal dengan aliran dana yayasan yang tidak lagi terdengar kabarnya. Dan kini, ucapan Pak Dharma tentang dokumen penting justru menambah tanda tanya. Di luar, di depan pantry, bisik-bisik tentang dirinya masih berputar. Namun Yasin memilih fokus pada satu hal. Bagaimana caranya menjaga amanah di tangan tanpa membuat dirinya terjebak dalam permainan orang-orang yang ia belum sepenuhnya mengerti. Ia menarik napas panjang, menggenggam erat gagang pel. Di lorong yang pernah menjadi saksi hinaan kemarin, kini ia berjalan lagi, menyapu lantai marmer. Dari kejauhan, kamera kecil di sudut plafon mengikuti gerakannya dalam diam, merekam setiap langkah yang kelak akan menjadi bukti, entah untuk siapa. Siang itu, matahari di luar gedung memancarkan panas menyengat. Namun di dalam kantor, pendingin ruangan membuat hawa tetap dingin. Jam istirahat baru saja dimulai. Karyawan berbondong-bondong menuju lift, sebagian turun ke kantin, sebagian lagi pergi ke kafe di seberang jalan. Lorong menuju musola di ujung koridor nyaris sepi. Hanya ada beberapa pot tanaman plastik yang berdiri kaku dan jendela kecil yang membiarkan cahaya masuk tipis. Yasin berjalan pelan melewati meja resepsionis yang kosong. Di tangannya tidak ada pel, tidak ada kantong sampah. Hanya sebuah sajadah lipat dan ketenangan yang ia cari. Pagi tadi, gosip tentang dirinya makin deras, namun ia memilih tidak menanggapi. Ada tempat lain yang lebih tepat untuk meluapkan gundah, musola kecil yang jarang dikunjungi. Pintu musola ia buka perlahan. Ruangan itu cukup untuk 8 orang sholat berjajar. Karpet hijau yang sudah mulai pudar menutupi lantai. Di dinding, jam kayu bergantung miring, menunjukkan waktu zuhur yang hampir habis. Tidak ada siapa-siapa. Yasin mengambil wudhu di tempat kecil di samping musola. Air mengalir menyentuh wajah, tangan, dan kakinya,
seakan membawa pergi semua penat yang menempel sejak pagi. Usai itu, ia berdiri di atas sajadah. Takbir ia angkat dengan khusyuk, seolah mematikan suara dunia di luar. Dalam setiap gerakan sholat, ia berusaha menenangkan diri. Saat rukuk, ia merendahkan hati. Saat sujud, ia merasakan jarak antara dirinya dan bumi begitu dekat, sementara pintu langit terasa terbuka lebar. Setelah salam, Yasin tidak langsung bangun. Ia tetap duduk, menundukkan kepala, tangan saling bertaut. Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Ya Allah, Engkau tahu saya hanya ingin bekerja jujur. Kalaupun saya salah, tunjukkan dengan cara yang lembut. Tapi kalau fitnah ini bukan karena kesalahan saya, tolong singkapkan dengan cara yang Engkau ridhai. Jangan jadikan saya sebab jatuhnya nama baik orang lain, terutama keluarga Farhan. Air mata mengalir perlahan dari sudut mata. Ia mengusapnya, namun tangis itu justru makin deras. Saya juga mohon, ya Allah, lembutkan hati Bu Liana. Mungkin beliau menyimpan luka yang saya tidak mengerti. Kalaupun beliau membenci santri, jangan tambah kebencian itu karena sikap saya. Jadikan saya cermin kebaikan kecil, meski hanya sebatas OB yang mengepel lorong. Yasin sujud kembali, lama. Di sajadah hijau yang pudar itu, keningnya menempel erat seakan enggan terlepas. Ia menyebut nama Allah berulang-ulang, mencari kekuatan di tengah badai penilaian manusia. Ia tidak tahu, di balik pintu mushola yang tidak tertutup sempurna, ada sepasang mata yang memperhatikan. Liana berdiri di luar, genggaman tangan di pegangan pintu mengeras. Mulanya, ia hanya berniat mematikan lampu yang sering dibiarkan menyala, tapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara lirih dari dalam. Ia mengintip sedikit. Matanya menangkap punggung seorang pemuda berseragam kuning putih yang duduk menunduk, lalu sujud sambil terisak. Hatinya berdebar pelan. Kenapa dia menangis? Apakah karena marah pada saya? Batin Liana berdebat. Ia mendengarkan lebih seksama. Ketika mendengar namanya disebut dalam doa, Liana terpaku. Bukan doa keburukan yang ia dengar, melainkan permohonan agar Allah melunakkan hatinya. Ada sesuatu di dada yang bergeser. Selama ini, ia mengira santri yang ia benci hanya pandai bersembunyi di balik doa. Namun air mata yang ia lihat sekarang terasa berbeda. Tidak ada orang lain di ruangan itu selain Yasin. Tidak ada kamera, tidak ada penonton. Kalau itu sandiwara, untuk siapa pertunjukannya? Liana mundur selangkah, punggungnya bersandar ke dinding. Sejak kapan aku jadi orang yang sulit percaya pada ketulusan? Gumamnya pelan. Kenangan masa lalu perlahan menyusup. Wajah seorang ustaz yang dulu ia hormati muncul di benaknya, bersama berita pahit tentang penggelapan dana yayasan. Luka itu masih belum sepenuhnya sembuh. Dan entah sejak kapan, setiap orang yang memakai peci dan membawa kitab terpaksa memikul dosa orang itu di mata Liana. Ia menggigit bibir, menahan emosi yang campur aduk. Beberapa detik kemudian, ia memutuskan pergi sebelum Yasin keluar. Langkahnya cepat, seolah melarikan diri dari pertanyaan yang belum siap ia jawab. Di dalam mushola, Yasin bangkit dari sujud, mengusap wajah. Hatinya terasa sedikit lebih ringan. Ia tidak tahu bahwa doanya baru saja terdengar oleh orang yang paling ia sebut namanya. Ia hanya merapikan sajadah, mematikan lampu, dan menutup pintu pelan. Saat berjalan keluar, ia menghirup napas dalam. Di lorong yang sama, karyawan lain sedang sibuk kembali ke meja kerja. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi di ruangan kecil itu. Namun sejak saat itu, tanpa ia sadari, takdir mulai memutar arah, setapak demi setapak. Sore hari, kantor mulai sepi. Beberapa meja sudah ditinggalkan pemiliknya, layar komputer padam satu persatu. Di ruang keamanan, suasana justru masih hidup. Layar-layar CCTV menyala menampilkan berbagai sudut gedung, lobi, lorong, lift, hingga ruang arsip. Zaki, staf administrasi yang dikenal pendiam, duduk di kursi tinggi sambil memutar rekaman beberapa hari terakhir. Ia diminta membantu bagian keamanan untuk mengecek jika ada kejadian aneh di luar jam kerja. Matanya menelusuri layar. Di salah satu rekaman, ia melihat sosok yang familiar, Yasin, membawa kereta kebersihan, masuk ruang arsip saat jam hampir menunjukkan maghrib. Zaki mencondongkan badan. Dalam rekaman, Yasin menaruh kereta di luar,
lalu masuk dengan membawa lap dan sapu. Ia terlihat mengelap rak dan membereskan map yang miring. Setelah selesai, Yasin mengambil satu map, membukanya sebentar, lalu mengeluarkan buku dari tasnya. Ia mencatat sesuatu di kertas kecil, mengembalikan map, lalu menutup rak dengan rapi. Bagi mata yang sudah dipenuhi prasangka, adegan itu bisa diartikan macam-macam. Namun bagi Zaki yang selama ini diam-diam memperhatikan, ia justru melihat ketelitian seorang pekerja yang tidak ingin arsip berantakan. Dia cuma catat judul, kali, gumam Zaki pada diri sendiri. Petugas keamanan yang duduk di sampingnya menguap. Ah, itu MAH Yasin. Rajin, tapi agak aneh suka baca buku tebal, katanya santri. Zaki mengangguk. Ia teringat beberapa kali bertemu Yasin di musola. Pemuda itu selalu tersenyum meski matanya menyimpan lelah. Pernah suatu hari, ketika Zaki pusing karena laporan tak kunjung selesai, Yasin datang membawa segelas air putih dan berkata, "Minum dulu, Bang. Jangan terlalu dipaksa, badan juga punya hak." Kenangan kecil itu cukup untuk menumbuhkan rasa simpati. Malam itu, setelah lelah menatap layar, Zaki menyimpan dalam kepalanya bahwa rekaman Yasin di ruang arsip mungkin suatu hari akan berguna. Ia tidak tahu untuk apa, tapi firasatnya bergerak pelan. Beberapa hari berselang, Yasin kembali ke ruang arsip. Udara sudah mulai dingin, lampu lorong redup. Ia melirik jam dinding, hampir masuk waktu maghrib. Namun ia merasa harus memeriksa sesuatu sebelum pulang. Ia membuka pintu ruang arsip dengan kunci yang biasa dipakai bagian kebersihan. Rak-rak penuh map berjajar seperti dinding kertas. Yasin berjalan ke rak bagian tengah, mencari label bertuliskan, Yayasan Nur Farhan. Setelah menemukannya, ia menarik map tebal itu. Di dalamnya tersusun laporan keuangan yayasan, daftar penerima beasiswa, dan catatan donasi. Yasin membuka halaman terbaru, alisnya perlahan mengerut. Kenapa angka beasiswa menurun drastis padahal usaha perusahaan semakin besar? Gumamnya. Ia membandingkan angka di laporan dengan isi surat amanah di amplop. Ada bagian yang tidak sinkron. Dana yang seharusnya disalurkan dalam persentase tertentu, ternyata dialihkan ke pos lain dengan nama proyek yang terdengar asing. Hatinya berdesir. Ia tidak berani langsung menyimpulkan apa-apa, tapi rasa tidak enak itu sulit diabaikan. Ia mengambil kertas kecil dari buku catatannya, menulis beberapa angka dan judul laporan. Tidak ada niat mencuri atau membawa map keluar. Ia hanya ingin memiliki bahan untuk bertanya pada seseorang yang mengerti kelak. Mungkin pada pengurus yayasan, jika suatu hari ia diberi kesempatan bertemu. Saat sedang menutup map, suara pintu berderit pelan. Yasin menoleh, sedikit terkejut. Di ambang pintu berdiri Zaki, wajahnya ragu-ragu. Mas Yasin, maaf ganggu." Yasin menghela napas lega. "Oh, Bang Zaki. Kirain siapa? Ada perlu?" Zaki melangkah masuk, menutup pintu lagi. "Aku lihat lampu ruang arsip nyala. Takut ada orang luar, ternyata kamu." Ia menatap map di tangan Yasin. "Kamu lagi apaan, Mas?" Yasin agak canggung. Ia menatap kertas catatan di tangannya, lalu memutuskan untuk jujur. "Aku cuma lihat laporan yayasan. Dulu aku penerima beasiswa dari sini. Akhir-akhir ini gak pernah dengar kabar yayasan, jadi penasaran apa masih jalan atau tidak." Zaki memperhatikan mata Yasin. Di sana tidak ada kilat keserakahan, hanya keingintahuan bercampur rasa sayang pada sesuatu yang pernah menolongnya. Hati-hati, Mas," kata Zaki pelan. "Belakangan banyak orang ngomongin kamu. Ada yang bilang kamu suka usil sama dokumen. Kalau mereka tahu kamu sering kesini, bisa dipelintir macam-macam." Yasin tersenyum tipis. "Makasih, Bang. Aku cuma gak mau amanah beasiswa ini hilang. Kalaupun nanti aku disalahkan, semoga Allah tahu niatku." Zaki mengangguk, hatinya semakin mantap berpihak pada pemuda ini. "Kalau ada apa-apa, bilang aja ke aku dulu. Mungkin kita bisa cari jalan." Mereka keluar ruangan bersama. Lampu ruang arsip dimatikan, pintu dikunci. Di ujung lorong, kamera kecil menatap mereka tanpa berkedip, menyimpan semua gerakan dalam memori digital. Yang tidak mereka sadari, beberapa menit setelah itu, Pak Dharma muncul di ujung lorong lain. Ia berhenti sejenak,
menatap pintu ruang arsip yang baru saja tertutup. Wajahnya menegang. Jadi OB itu mulai menyentuh arsip yayasan, gumamnya lirih. Ia menatap kamera CCTV di atas pintu. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Kalau begitu, rekaman-rekaman ini akan sangat berguna nanti. Langkahnya menjauh, meninggalkan ruang arsip yang kini kembali gelap, namun menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Hari itu, suasana kantor yang biasanya ramai mendadak berubah gelisah. Bisik-bisik berjalan lebih cepat dari langkah kaki. Di meja keuangan, beberapa staf berkumpul dengan wajah panik. Laci kas kecil terbuka, isi di dalamnya berserakan. Uang kasnya kurang, suara salah satu staf bergetar. Padahal tadi pagi masih utuh. Kabar itu meluncur ke segala penjuru lantai seperti angin. Dalam hitungan jam, sampai juga ke telinga Pak Dharma. Ia datang ke ruangan keuangan dengan wajah serius, menatap isi laci dengan alis berkerut. "Berapa yang hilang?" tanyanya. "Tidak banyak untuk ukuran perusahaan, Pak," jawab staf keuangan pelan. "Tapi tetap saja ini uang amanah." Pak Dharma menghela napas panjang, seolah menanggung beban besar. "Baik, kita harus cari tahu siapa yang terakhir kali berada di ruangan ini." Ia meminta rekaman CCTV diputar di ruang keamanan. Di depan beberapa manajer, terlihat beberapa orang keluar masuk ruangan. Namun ada satu sosok yang membuat beberapa orang saling pandang. Yasin, dengan seragam kuning putih, tampak masuk membawa tumpukan kertas, menaruhnya di meja, lalu keluar lagi. "Lihat," salah satu manajer berbisik. "Dia lagi. OB itu." Pak Dharma menatap layar dengan tatapan yang sulit dibaca. "Dia juga sering ke ruang arsip, kan? Kemarin ada laporan dari staf lain." Kalimat itu seperti minyak yang disiram ke api kecil. Meski rekaman tidak menunjukkan Yasin membuka laci, bayangan kecurigaan telanjur tumbuh. Kabar hilangnya uang dan dugaan pada Yasin sampai ke telinga Liana tidak lama kemudian. Ia memanggil Pak Dharma ke ruang kerjanya. "Dharma, kamu yakin ini bukan sekadar salah hitung?" tanya Liana. "Saya sudah cek, Bu," jawab Pak Dharma mantap. "Dan satu-satunya nama yang paling sering ada di sekitar ruangan keuangan beberapa hari ini adalah Yasin. Saya tidak menuduh tanpa alasan, tapi kita harus hati-hati." Liana menatap jendela, memandangi gedung-gedung tinggi di seberang. Sejak melihat doa Yasin di musola, ada bagian kecil di hatinya yang mulai ragu pada kebenciannya sendiri. Namun luka lama dan ketakutan akan pengkhianatan kembali berbisik. "Panggil dia ke ruang rapat," ucap Liana akhirnya. "Saya ingin dengar langsung dari mulutnya." Siang itu, ruang rapat utama terasa lebih dingin dari biasanya. Kursi-kursi kulit tersusun rapi menghadap meja panjang. Liana duduk di ujung, dikelilingi beberapa manajer dan Pak Dharma. Di dekat pintu, Zaki berdiri dengan hati cemas, ingin tahu apa yang akan terjadi. Pintu terbuka. Yasin melangkah masuk dengan langkah pelan, menunduk hormat. Tangannya menggenggam ujung seragam, berusaha menyembunyikan kegelisahan. "Duduk," perintah Liana singkat. Yasin duduk di kursi dekat ujung meja. Jarak antara dirinya dan Liana terasa seperti jurang lebar. Ia merasakan banyak pasang mata mengarah padanya. "Yasin," suara Liana terdengar datar. "Uang kas kecil kantor hilang. Rekaman CCTV menunjukkan kamu sering berada di sekitar ruangan keuangan. Kamu juga beberapa kali terlihat di ruang arsip tanpa pendamping. Jelaskan." Yasin menelan ludah. "Bu, benar saya sering ke ruang keuangan dan arsip. Saya biasa mengantar berkas dan membantu membereskan kertas yang berserakan. Tapi saya tidak pernah menyentuh uang kas." "Kamu satu-satunya OB yang seaktif itu di area sensitif," sela salah satu manajer. "Kenapa dulu-dulu tidak? Sekarang baru ramai?" Pak Dharma menyandarkan punggung, memainkan pulpen di tangannya. "Kami tidak ingin menuduh, Yasin. Mungkin kamu merasa gaji kecil, kebutuhan besar. Terkadang orang bisa hilaf." Kata hilaf diucapkan dengan nada manis, namun maknanya menusuk. Yasin mengangkat pandangan. Mata itu masih teduh, meski sedikit memerah. "Saya memang butuh uang, Pak. Ibu saya di kampung juga sering kekurangan. Tapi sejak kecil Kiai mengajarkan bahwa mencuri itu menutup pintu rezeki yang halal.
Kalau saya berani mengambil yang bukan hak saya, berarti saya tidak percaya lagi pada janji Allah. Ruangan hening. Liana memejamkan mata sejenak, merasakan sesuatu bergetar di dadanya. Kata-kata itu mengingatkannya pada Farhan yang dulu sering berbicara tentang amanah. Namun kenyataan di depan mata, tekanan dari para manajer, dan bayang-bayang kasus keuangan di masa lalu membuatnya sulit percaya sepenuhnya. Tapi fakta di lapangan tetap harus kami jaga, ujar Pak Dharma, memecah keheningan. Selama penyelidikan berjalan, sebaiknya Yasin dinonaktifkan dulu. Demi ketertiban. Liana menatap Yasin. Ada perang batin di matanya. Sementara, kamu tidak perlu masuk kerja sampai ada kejelasan. Kartu akses dan seragam tolong disimpan dulu. Kamu bisa pulang hari ini. Kalimat itu jatuh seperti palu. Meski bukan kata pemecatan resmi, rasanya tidak jauh berbeda. Yasin mengangguk pelan. Baik, Bu. Terima kasih karena selama ini sudah memberi saya kesempatan bekerja, ucapnya lirih. Ia bangkit, menunduk hormat, lalu berjalan keluar. Di luaran, beberapa karyawan yang sudah mendengar kabar menatapnya dengan berbagai ekspresi. Ada kasihan, ada lega, ada juga yang puas karena gosip mereka seolah terbukti. Zaki hanya bisa mengejar dengan tatapan, bibirnya ingin bicara namun tertahan oleh situasi. Ia mengikut keluar beberapa langkah, tapi Yasin sudah berlalu masuk lift dengan kepala menunduk. Malam itu, kamar kos Yasin kembali menjadi saksi air mata. Seragam kerjanya dilipat rapi, kartu akses diletakkan di atas meja kecil, seolah menjadi garis batas antara masa lalu dan masa depan yang belum jelas. Ia mengambil wudhu dengan tangan gemetar, lalu berdiri menghadap tembok yang sudah mulai mengelupas catnya. Syalatnya malam itu lebih lama dari biasanya. Di setiap sujud, ia merasakan bumi seperti merengkuh seluruh kepedihannya. Ya Allah, suaranya bergetar. Kalau memang saya yang salah, tunjukkan. Saya siap menerima hukuman. Tapi kalau saya difitnah, saya tidak punya siapa-siapa untuk membela selain engkau. Jangan biarkan ibu mendengar kabar yang memalukan ini sebelum engkau tunjukkan kebenaran. Ia sujud lagi, kali ini lebih lama. Air mata jatuh membasahi sajadah tipis. Malam seakan ikut bersedih. Di luar jendela, langit menggelap tanpa bintang. Bagi Yasin, inilah malam paling gelap selama hidupnya. Bukan karena lampu yang mati, tapi karena ia merasa cahaya kepercayaan orang-orang di sekelilingnya telah padam, menyisakan hanya satu sumber cahaya yang masih ia harapkan, rahmat Allah yang tidak pernah memihak pada kebohongan. Keesokan harinya, kantor masih membicarakan hal yang sama. Yasin tidak terlihat di lorong, tidak ada suara roda kereta pel yang biasanya terdengar setiap pagi. Sebagian orang merasa lorong lebih sepi, sebagian lagi merasa lebih tenang. Zaki datang lebih pagi dari biasa. Hatinya tidak enak sejak kemarin. Ia tahu, kalau ia hanya diam, fitnah akan tetap menancap di kepala banyak orang. Satu-satunya tempat yang mungkin menyimpan jawaban adalah ruang keamanan, di mana semua sudut kantor terekam tanpa suara. Mas, saya mau cek rekaman lagi, kata Zaki pada petugas keamanan yang sedang menyeruput kopi. Silakan, Bang. Ini remotenya. Kalau pusing, gantian ya, jawab petugas sambil terkekeh. Zaki duduk di depan layar besar yang menayangkan 4 rekaman sekaligus. Ia memundurkan waktu ke hari sebelum uang kas dilaporkan hilang. Ia fokus pada sudut yang menampilkan ruangan keuangan. Di layar, terlihat beberapa staf keuangan masuk dan keluar seperti biasa. Jam terus bergulir. Menjelang siang, Yasin muncul membawa beberapa map dari ruang lain. Ia mengetuk pintu, disambut staf keuangan, lalu meletakkan map di meja. Setelah itu, ia keluar lagi tanpa menoleh ke laci. Zaki memajukan rekaman beberapa menit. Ruangan itu kosong sebentar. Kemudian, sosok Pak Dharma masuk. Ia menutup pintu, berjalan ke meja keuangan, dan berhenti di depan laci kas. Tangannya tampak membuka laci, mengutak-atik sesuatu, lalu menutupnya kembali. Setelah itu ia keluar, menutup pintu dengan ekspresi biasa seperti tidak terjadi apa-apa. Jantung Zaki berdetak kencang. Ia memutar ulang beberapa kali untuk memastikan ia tidak salah lihat. Setiap kali, adegannya sama. Tidak ada satupun gambar Yasin membuka laci keuangan. Justru sosok yang selama ini paling dipercaya,
Pak Dharma, yang tercatat paling terakhir berada di dekat laci sebelum uang dinyatakan hilang. Ini bukan bukti mutlak bahwa Pak Dharma pelakunya, tetapi cukup untuk menggoyahkan tuduhan terhadap Yasin. Zaki menyalin bagian rekaman itu ke flash disk kecil yang ia bawa di saku. Tangannya bergetar saat mencabutnya dari port. Ia tahu, apa yang akan ia lakukan berikutnya bisa mengubah banyak hal. Ia berdiri di depan lift, menimbang. Kalau aku lapor ke Pak Dharma, jelas tidak akan ada gunanya, pikirnya. Satu-satunya orang yang harus tahu ini Bu Liana. Keputusan itu membuat telapak tangannya berkeringat. Liana bukan sosok yang mudah ditemui. Namun hari ini, Zaki memaksa dirinya mengetuk pintu ruang direktur. Masuk, suara Liana terdengar dari dalam. Zaki membuka pintu dengan hati-hati. Ia melihat Liana duduk di belakang meja besar, menatap layar komputer dengan wajah letih. Di atas meja, beberapa berkas berserakan. Maaf mengganggu, Bu. Saya Zaki dari bagian administrasi. Ada hal penting yang ingin saya tunjukkan. Liana mengangkat wajah, menatapnya dengan sedikit heran. Apa? Tentang kasus uang kas yang hilang. Dan tentang Mas Yasin. Nama itu membuat mata Liana berkedip sekali. Ada sesuatu bergetar di dalam dadanya, meski ia berusaha tetap tenang. Baik. Tutup pintu. Tunjukkan, ucapnya. Zaki berjalan ke meja, mengeluarkan flash disk. Ia meminta izin menyambungkannya ke komputer Liana, lalu memutar rekaman yang sudah ia potong. Ruangan mendadak hening. Hanya suara klik mouse yang terdengar. Di layar, ulang tayang peristiwa kemarin terpampang jelas. Liana melihat Yasin masuk, meletakkan map, dan keluar. Beberapa menit kemudian, sosok yang paling ia percaya selama ini, Pak Dharma, muncul dan berdiri di depan laci kas. Wajah Liana menegang. Ia menyandarkan punggung ke kursi, matanya tak lepas dari layar. Ini sudah saya cek berkali-kali, Bu, kata Zaki pelan. Saya tidak berniat menuduh siapapun. Tapi yang pasti, rekaman ini menunjukkan bahwa Mas Yasin tidak pernah menyentuh laci itu. Liana merasakan dadanya berdebar. Potongan-potongan ingatan berseliweran. Laporan keuangan yang terkadang tidak sinkron, penjelasan Pak Dharma yang selalu terdengar meyakinkan, dan sekarang rekaman yang tidak bisa disangkal begitu saja. Selain rekaman ini, ada yang lain? Tanyanya. Untuk saat ini baru ini, Bu. Tapi kalau Ibu mau, saya bisa bantu cek laporan-laporan yang berkaitan dengan proyek yang diurus Pak Dharma. Jawab Zaki. Liana terdiam beberapa detik, lalu mengangguk. Terima kasih, Zaki. Tolong simpan baik-baik rekaman ini. Jangan dibagikan ke siapapun dulu sampai saya minta. Zaki mengangguk lega. Baik, Bu. Setelah ia keluar, Liana memutar rekaman itu lagi, kali ini dengan volume napas yang terdengar jelas. Ia memegang kepala, merasakan pusing yang tiba-tiba menyerang. Rasa percaya pada Pak Dharma yang ia bangun selama bertahun-tahun mulai retak. Di sela kepusingan itu, bayangan Yasin muncul. Santri yang ia hina di lorong, yang ia tuduh pemalas dan pencuri. Santri yang ia lihat menangis di musola sambil mendoakan kebaikan untuk dirinya. Kalau benar dia tidak bersalah, gumam Liana, suaranya nyaris tak terdengar. Rasa bersalah kecil mulai tumbuh, seperti tunas yang menerobos tanah kering. Ia tidak tahu bahwa itu baru awal dari perubahan besar yang akan mengguncang bukan hanya perusahaannya, tetapi juga hatinya sendiri. Sore itu, langit di luar jendela kantor mulai berwarna jingga. Lalu lintas padat, klakson bersahut-sahutan. Di dalam gedung, beberapa karyawan sudah mulai berkemas untuk pulang. Namun Liana justru baru melangkah meninggalkan ruang kerjanya menuju tempat yang jarang ia datangi, musola kecil di ujung koridor. Ia berdiri di depan pintu yang tertutup, menarik napas panjang. Ingatan tentang doa Yasin dan rekaman CCTV bercampur menjadi satu di benaknya. Setelah ragu sejenak, ia mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Mushola kosong. Liana masuk, berdiri di tengah ruangan yang senyap itu. Ia merasa aneh, seperti tengah memasuki ruang waktu yang lain. Di sini, suara bising kantor tidak terdengar. Hanya ada keheningan dan selembar sajadah terlipat di sudut. Beberapa menit kemudian, Satpam datang membawa seorang tamu yang wajahnya sudah ia kenal. Yasin,
dengan pakaian sederhana, tanpa seragam kuning putihnya. Ia tampak gugup memegang tas kecil di tangan. "Bu, ini Mas Yasin seperti permintaan Ibu," kata Satpam. "Terima kasih, Pak. Silakan kembali ke pos," jawab Liana. Saat tinggal berdua, suasana terasa canggung. Yasin menunduk hormat. "Bu Liana, maaf kalau saya membuat Ibu repot memanggil saya lagi." Liana memandangnya beberapa saat. Ada rasa bersalah yang sulit disembunyikan. "Duduk, Yasin." Mereka duduk berhadapan, dipisahkan sajadah kecil di antara. Cahaya senja masuk lewat jendela kecil, memantulkan bayangan lembut di karpet. "Saya sudah lihat rekaman baru dari CCTV, ujar Liana pelan. "Dan sepertinya saya telah menuduh orang yang salah." Yasin mendongak sedikit, tapi masih menjaga pandangan. "Kalau Allah sudah menunjukkan kebenarannya, saya bersyukur, Bu." "Kenapa kamu tidak marah waktu saya menuduhmu mencuri?" tanya Liana. "Kamu bahkan tidak berusaha mencari bukti untuk membela diri." Yasin menghela napas. "Kiai saya dulu bilang, kalau kita yakin Allah melihat, kita tidak perlu panik ketika manusia salah menilai. Saya hanya takut kalau terlalu sibuk membuktikan diri, saya lupa bersyukur masih diberi pekerjaan." Liana terdiam. Jawaban itu sederhana, namun justru membuatnya semakin malu pada dirinya sendiri. Ia menunduk, meremas jemari. "Ada satu hal yang ingin saya tanyakan," lanjutnya. "Buku yang kamu baca dan amplop yang sempat jatuh di lorong. Boleh saya lihat?" Yasin memegang tasnya erat. Pertanyaan itu membuat detak jantungnya meningkat. Selama ini, ia menjaga amplop itu seperti menjaga rahasia hidupnya sendiri. Namun setelah semua yang terjadi, ia merasa mungkin inilah saat yang ditunggu sejak lama. "Insya Allah boleh, Bu," jawabnya pelan. Ia mengeluarkan buku tebal dari tas. Sampulnya masih sama, sedikit terkelupas di pinggir. Di sela halaman, ada amplop kecoklatan yang sudah sering ia buka dan baca. Ia menyerahkannya dengan kedua tangan, penuh hormat. Liana menerimanya. Matanya membesar saat membaca tulisan di bagian depan. Nama Farhan tertulis jelas, dengan gaya tulisan yang sangat ia kenali. Tangan Liana bergetar. "Ini dari mana kamu dapat?" Suaranya melemah. "Dulu, saat saya masih di pesantren, saya adalah salah satu penerima beasiswa dari Yayasan Nur Farhan," jelas Yasin. "Beberapa waktu kemudian, kiai saya dipanggil oleh orang kepercayaan almarhum dan diberi surat amanah ini. Sebelum beliau wafat, surat ini dititipkan pada saya. Kata kiai, kalau suatu hari saya bertemu keluarga almarhum, saya harus menyampaikannya. Tapi jangan sebelum saya yakin hati saya bebas dari keinginan dunia." Liana memandang kertas di tangannya. Ia membuka lipatan amplop dengan sangat hati-hati, seolah takut kertas itu akan hancur jika disentuh terlalu keras. Di dalamnya, tertulis kalimat-kalimat yang membuat dadanya bergetar. Farhan menulis tentang tujuan awal perusahaan. Tentang keinginannya agar sebagian besar keuntungan digunakan untuk mendukung pendidikan anak-anak yang tidak mampu. Ia juga menulis bahwa siapapun yang memegang posisi penting di perusahaan harus selalu mengecek aliran dana agar tidak keluar dari niat awal. Di bagian akhir, ada pesan khusus. "Suatu hari, mungkin Allah akan mengirim seseorang yang pernah merasakan manfaat beasiswa ini untuk mengingatkan kalian kembali pada amanah. Orang itu mungkin datang dari kalangan yang tidak kalian duga. Jangan lihat kedudukannya, lihat akhlak dan kesungguhannya menjaga ilmu. Jika engkau menemukan sosok seperti itu, jadikan ia sahabat dalam menjaga harta ini." Liana membaca kalimat terakhir berulang kali. Setiap kata seperti suara Farhan yang berbicara langsung di telinganya. Ia menatap Yasin, yang duduk menunduk dengan gemetar. "Kamu salah satu penerima beasiswa itu?" tanya Liana. "Iya, Bu," jawab Yasin lirih. "Kalau tidak ada beasiswa dari keluarga Ibu, saya mungkin masih di sawah, bukan di pesantren." Suasana hening. Hanya detak jam kecil di dinding yang terdengar pelan. Di hati Liana, perasaan bercampur aduk. Ia teringat saat pertama kali Farhan bercerita tentang keinginannya membuka yayasan. Tentang bagaimana ia ingin hartanya menjadi jalan menuju ridho Allah, bukan sekadar angka di laporan. "Selama ini kamu kerja sebagai OB di perusahaan yang suami saya dirikan, sambil menyimpan surat ini?"
Dan kamu tidak pernah sekalipun datang ke saya untuk meminta posisi lebih tinggi, ucap Liana, masih tidak percaya. Yasin tersenyum tipis. Pahit. Saya takut niat saya rusak kalau datang meminta. Saya pikir, mengepel lantai di gedung ini saja sudah terhitung balas budi. Kalau Allah memang ingin amanah ini terbaca, saya yakin akan ada jalan sendiri. Kata-kata itu menembus pertahanan terakhir di hati Liana. Ia menutup surat, memeluknya di dada. Air mata yang selama ini ia tahan mengalir juga. Saya yang seharusnya malu. Suara Liana bergetar. Suami saya meninggalkan pesan sedetail ini, tapi saya malah sibuk mengejar proyek dan laba. Saya bahkan mematikan program beasiswa dengan alasan efisiensi, karena terlalu percaya pada laporan satu orang. Ia tidak menyebut nama, tapi Yasin tahu yang dimaksud adalah Pak Dharma. Maafkan saya, Yasin, lanjut Liana pelan. Saya sudah menghina orang yang justru menjaga amanah keluarga kami. Yasin buru-buru menggeleng. Jangan begitu, Bu. Semua ini mungkin cara Allah menegur kita bersama. Saya juga salah karena terlalu takut menyampaikan surat ini. Keheningan kembali turun. Namun kali ini bukan hening yang dingin, melainkan jeda yang membuka ruang bagi perubahan. Di musola kecil itu, di antara sajadah yang diam, dua hati yang sebelumnya saling menjauh kini mulai didekatkan oleh selembar surat yang hampir terlupakan. Liana mengusap air mata, lalu berkata dengan suara pelan namun tegas, "Besok kita akan buka isi surat ini di depan semua direksi. Biar mereka tahu amanah yang sebenarnya. Dan sebelum itu, saya ingin kamu ada di ruangan itu, Yasin." Yasin terkejut. "Saya? Tapi saya hanya OB." "Tidak," potong Liana. "Kamu adalah salah satu saksi hidup dari amanah suami saya. Sudah saatnya suara orang seperti kamu didengar, bukan hanya suara mereka yang memakai jas mahal." Yasin tertunduk, hati bergetar hebat. Ia tidak pernah membayangkan kalimat seperti itu akan keluar dari mulut wanita yang dulu menarik ras ragamnya dengan kasar. Di luar, senja berubah menjadi malam. Di dalam musola, langkah takdir melaju lebih cepat, menuntun mereka menuju hari yang akan mengguncang ruang rapat perusahaan. Pagi itu, ruang rapat utama Liana Group disiapkan lebih rapi dari biasanya. Taplak meja diganti baru, air mineral dan cangkir kopi berjejer di sisi kiri kanan. Di dinding, layar proyektor menyala menampilkan logo perusahaan. Namun di balik kerapihan itu, ada ketegangan yang sulit disembunyikan. Satu persatu direksi dan manajer memasuki ruangan dengan wajah serius. Mereka tahu, hari ini bukan rapat biasa. Liana sendiri yang mengirim pesan, meminta seluruh jajaran penting hadir tanpa terkecuali. Pak Dharma duduk di kursi dekat Liana, seperti biasanya. Jasnya rapi, dasi terikat sempurna. Namun jika diperhatikan lebih dekat, ada peluh tipis yang mulai muncul di pelipisnya. Ia berusaha tersenyum ketika beberapa kolega menyapa, tapi senyum itu terasa kaku. Di ujung ruangan, pintu kembali terbuka. Semua kepala menoleh ketika melihat sosok yang tidak biasa hadir di rapat seperti ini. Yasin melangkah pelan, memakai kemeja bersih dan celana sederhana. Tidak ada seragam kuning putih, tidak ada kereta pel. Di tangannya, ia memegang buku dan amplop kecoklatan yang sekarang tampak jauh lebih berat. Zaki berjalan masuk di belakangnya, membawa laptop kecil untuk menayangkan rekaman CCTV. Beberapa manajer saling berbisik. Heran mengapa seorang mantan OB yang sedang dinonaktifkan justru diundang ke forum setinggi ini. Liana berdiri, menunggu sampai semua orang duduk. Suasana hening. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar lirih. "Terima kasih sudah hadir," ucap Liana, suaranya tenang namun tegas. "Hari ini, saya ingin membahas dua hal. Pertama, kasus uang kas kecil yang hilang. Kedua, sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar uang kas." Beberapa pasang mata langsung melirik ke arah Yasin. Pak Dharma menegakkan punggung, berusaha tetap tampak percaya diri. "Beberapa hari lalu, kita menonaktifkan Yasin dengan dugaan sementara sebagai pelaku pencurian," lanjut Liana. "Namun setelah saya menerima rekaman CCTV dan meneliti laporan keuangan, saya menemukan fakta lain." Ia memberi isyarat pada Zaki. Lampu ruangan diredupkan sedikit, layar proyektor menampilkan rekaman CCTV hari hilangnya uang kas. Semua memperhatikan. Di layar,
Terlihat jelas Yasin masuk, meletakkan map, lalu keluar tanpa menyentuh laci. Beberapa menit kemudian, ruangan kosong. Setelah itu, sosok Pak Dharma muncul, menutup pintu, berjalan ke laci, dan membuka tutupnya dengan gerakan yang cukup lama. Rekaman berhenti. Ruangan hening, seolah udara menebal. Rekaman ini sudah dikonfirmasi keasliannya oleh tim keamanan, kata Liana datar. Ini menegaskan bahwa tuduhan terhadap Yasin tidak berdasar. Pak Dharma membuka mulut, mencoba tersenyum. Bu Liana, ini bisa dijelaskan. Saya hanya memeriksa laci untuk memastikan uang aman. Mungkin saat itu uangnya memang sudah hilang sebelum saya datang. Liana memutar rekaman lain, kali ini potongan beberapa bulan ke belakang, menampilkan pola yang sama. Pak Dharma sering terlihat masuk ruangan keuangan menjelang jam pulang, ketika staf sudah berkurang. Kalau hanya sekali, mungkin bisa disebut kebetulan, ucap Liana. Tapi kalau pola ini berulang, ditambah ketidaksinkronan laporan keuangan yang terkait proyek-proyek yang Bapak usulkan, sulit bagi saya untuk menganggapnya sekadar kebetulan. Wajah Pak Dharma memucat. Ia merasakan pandangan para direksi tertuju padanya, bukan lagi pada Yasin. Dan bukan itu saja, Liana melanjutkan, suaranya kini lebih mantap. Selama ini, kita terlalu jauh melenceng dari amanah pendiri perusahaan ini, almarhum Farhan. Dana yayasan dikurangi, program beasiswa dihentikan, dan sebagian dana dialihkan ke proyek yang tidak jelas manfaatnya. Ia menatap satu persatu orang di ruangan. Pagi ini, saya menemukan kembali surat amanah asli almarhum yang selama ini tidak pernah saya baca dengan utuh. Surat itu ternyata disimpan dan dijaga oleh seseorang yang pernah merasakan langsung manfaat yayasan kita. Liana menoleh ke arah Yasin. Yasin, kamu boleh jelaskan. Yasin berdiri dengan napas yang ia atur perlahan. Ia menatap meja, bukan wajah orang-orang yang dipenuhi heran. Assalamualaikum, suaranya pelan namun jelas. Saya Yasin, mantan santri penerima beasiswa dari Yayasan Nur Farhan. Beberapa tahun lalu, Kiai saya dititipi surat amanah dari almarhum. Sebelum Kiai wafat, surat itu diserahkan pada saya untuk dijaga. Niatnya agar suatu hari, jika amanah ini mulai dilupakan, ada yang mengingatkan. Ia mengangkat amplop kecoklatan, lalu mengeluarkan lembaran di dalamnya. Dengan hati-hati, ia membaca beberapa bagian penting. Tentang kewajiban menyalurkan sebagian laba perusahaan ke yayasan. Tentang larangan mengambil sepeser pun dari dana amanah untuk kepentingan pribadi. Tentang pentingnya menjadikan perusahaan sebagai sarana kebaikan, bukan sekadar mesin uang. Lalu ia sampai pada bagian akhir, kalimat yang kemarin membuat Liana menangis. Suatu hari, mungkin Allah akan mengirim seseorang dari kalangan sederhana yang pernah merasakan beasiswa ini untuk mengingatkan kalian. Jangan pandang rendah penampilannya. Kalau akhlaknya baik dan ia menjaga amanah, dengarkan suaranya, meski ia bukan siapa-siapa di hadapan manusia. Suasana ruang rapat berubah. Beberapa direksi menunduk, ada yang menghela napas berat, ada juga yang menyeka sudut mata. Mereka menyadari, tanpa disadari telah menjauh dari niat awal pendiri. Pak Dharma menggertakkan gigi. Ini bisa saja rekayasa, katanya meninggi. Kita tidak tahu apakah surat itu benar tulisan almarhum. Liana mengangkat ponselnya. Saya sudah menghubungi notaris keluarga. Mereka mengirimkan salinan digital surat yang tersimpan di brankas kantor notaris. Isinya sama persis, sampai ke pilihan kata dan tanda tangan. Ia menunjukkan layar ponsel. Beberapa direksi maju melihat, memastikan. Tidak ada lagi celah untuk menyebut surat itu palsu. Wajah Pak Dharma semakin kusut. Bu, semua yang saya lakukan demi menjaga perusahaan. Kalau saya tidak alihkan dana ke proyek-proyek itu, mungkin perusahaan sudah jatuh. Perusahaan tidak akan pernah jatuh hanya karena taat pada amanah. Potong Liana, suaranya pertama kali terdengar benar-benar marah sejak rapat dimulai. Yang membuat kita hampir jatuh justru ketika angka-angka laporan dimanipulasi. Dan itu terjadi di bawah tangan orang yang paling saya percaya. Pak Dharma terdiam. Semua mata tertuju padanya. Tidak ada lagi dukungan, tidak ada lagi telapak tangan yang ingin menyelamatkannya. Untuk sementara, saya minta Pak Dharma melepaskan semua tugas dan kewenangan di perusahaan ini,
kata Liana mantap. Tim hukum dan auditor akan menindaklanjuti temuan ini. Jika terbukti ada penyelewengan, proses hukum akan berjalan. Ini keputusan saya sebagai pemilik dan juga sebagai istri dari orang yang meninggalkan amanah ini. Pak Dharma berdiri, kursinya bergeser keras. Ia menatap Liana tajam, lalu melirik Yasin dengan pandangan yang sulit diartikan. Namun kali ini, tidak ada yang membela. Ia keluar ruangan, langkahnya berat namun terburu-buru. Setelah pintu menutup, Liana menghela napas panjang. Ruang rapat sejenak terbungkus dalam keheningan baru, bukan karena takut, tapi karena menyadari beratnya langkah yang baru saja diambil. Mulai hari ini, kata Liana, kita akan menata ulang perusahaan sesuai amanah almarhum. Dan saya akan minta bantuan kalian semua untuk menghidupkan kembali program yayasan. Saya tidak mau lagi ada anak yang kehilangan kesempatan hanya karena kita terlena mengejar angka laba. Ia menoleh ke Yasin. Dan saya ingin kamu tetap di sini, membantu mengingatkan kami kalau suatu hari mulai lupa. Yasin terperanjat. Bu, saya hanya OB. Justru karena kamu terbiasa hidup sederhana, kamu bisa melihat saat kami mulai berlebihan, jawab Liana pelan. Beberapa direksi mengangguk setuju. Di sudut ruangan, Zaki menghela napas lega. Rapat hari itu berakhir bukan dengan tepuk tangan, melainkan dengan kesadaran bahwa perjalanan mereka akan berubah arah. Di luar ruangan, lorong kantor terasa berbeda. Udara yang tadi berat kini seolah membawa harapan baru. Dan di tengah perubahan itu, seorang santri yang dulu dianggap tidak penting kini berdiri sebagai saksi bahwa kejujuran tidak pernah benar-benar kalah. Malam setelah rapat besar itu, kantor perlahan kosong. Lampu sebagian lantai sudah dimatikan. Hanya beberapa ruangan penting yang masih menyala, termasuk ruang direktur di lantai paling atas. Liana duduk sendirian di sana, di depan jendela besar yang menghadap lautan lampu kota. Dari kejauhan, jalan raya tampak seperti sungai cahaya yang mengalir tanpa henti. Namun di dadanya, justru ada sesuatu yang terasa mengganjal. Di atas meja, berserakan dua benda yang membuat matanya tak bisa berpaling. Surat amanah Farhan dan foto lama ketika mereka berdua meresmikan Yayasan Nur Farhan. Di foto itu, wajah Farhan terlihat cerah, memeluk beberapa santri kecil yang tertawa, sementara Liana di sampingnya masih memakai kerudung sederhana dan senyum yang tenang. Apa yang terjadi padaku setelah itu? Bisiknya pada diri sendiri. Ia mengangkat foto itu, mengusap permukaan yang mulai kusam. Ingatan melayang ke masa ketika Farhan masih hidup. Suaminya itu sering pulang larut setelah menghadiri rapat yayasan, namun tidak pernah lupa menceritakan kebahagiaan melihat mata berbinar para santri penerima beasiswa. Kalau nanti aku tidak ada, tolong jaga semua ini, Li, kata Farhan suatu malam. Jangan biarkan perusahaan jadi hanya soal angka laba. Aku ingin hartaku menjadi penolongku di akhirat. Saat itu, Liana mengangguk mantap. Namun setelah Farhan meninggal mendadak karena kecelakaan, dunia seolah runtuh. Dalam kebingungan dan kesedihan, ia banyak mengandalkan Pak Dharma. Laporan-laporan keuangan yang rumit ia serahkan begitu saja. Program yayasan yang dianggap menguras dana pelan-pelan dipangkas atas saran sang tangan kanan. Dalam proses itu, luka masa lalu bertambah ketika seorang ustaz yang dulu mereka percayai terbukti menggelapkan sebagian dana. Sejak hari itu, Liana menutup pintu pada siapapun yang berwajah santri. Ia merasa telah dikhianati 2 kali, oleh kematian suami, dan oleh orang yang mengaku ahli agama. Lalu datanglah Yasin, gumamnya, santri miskin yang aku hina habis-habisan. Bayangan Yasin di lorong kembali muncul. Cara ia menarik ras santri itu, kata-kata kasarnya, tatapan jijik yang ia tujukan tanpa memberi kesempatan menjelaskan. Lalu fitnah pencurian yang ia percayai begitu saja. Aku keterlaluan, lirihnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya bukan lagi sekadar karena kecewa pada Pak Dharma, tetapi karena menyadari betapa keras hatinya selama ini. Ia merasa bukan hanya mengkhianati amanah Farhan, tapi juga menodai niat baik yang pernah ia pegang sebagai istri. Ia terlalu sibuk melindungi diri dari rasa sakit, sampai lupa melindungi amanah yang jauh lebih besar. Beberapa menit kemudian, Liana berdiri. Langkahnya mengarah ke ujung ruangan, di mana sajadah kecil yang dulu sering dipakai Farhan masih tersimpan di lemari.
Sudah lama sajadah itu tidak ia bentangkan. Malam ini, entah mengapa, ia merasa harus melakukannya. Ia membentangkan sajadah di tengah ruangan, mematikan lampu utama, membiarkan cahaya lampu kota masuk lewat jendela. Lalu, dengan gerakan kaku yang sudah lama tidak ia lakukan, ia mengangkat takbir. Solat malam itu berjalan dengan air mata yang terus mengalir. Di setiap gerakan, Liana merasakan beban di dadanya pelan-pelan terbuka. Saat sujud, ia menempelkan kening ke sajadah, mencium sisa harum yang mungkin dulu pernah menempel dari sujud-sujud Farhan. Ya Allah, suaranya pecah. Selama ini aku marah pada takdir MU. Aku menyalahkan engkau ketika Mas Farhan engkau ambil. Aku menutup hati pada orang-orang yang mengingatkanku pada agama. Tapi hari ini engkau kirim seorang santri miskin untuk menyadarkanku. Tangisnya makin deras. Aku sudah menghina Yasin, menuduhnya macam-macam. Padahal dia yang menjaga surat amanah suamiku. Aku juga mengabaikan anak-anak yang seharusnya mendapat beasiswa. Terlalu banyak yang aku rusak dengan keangkuhanku sendiri. Ia menarik napas panjang di antara isak. Kalau engkau masih mau memberi kesempatan, ya Allah, tolong kuatkan aku memperbaiki semua ini. Aku tahu aku tidak bisa mengulang waktu, tapi setidaknya aku bisa memulai lagi hari ini. Ampuni aku yang terlambat mengerti. Doa itu mengalir lama, sampai matanya bengkak. Namun di tengah lelah itu, Liana merasakan sesuatu yang sudah lama hilang. Rasa tenang. Bukan karena masalah selesai, tapi karena ia akhirnya berani mengakui kesalahannya di hadapan zat yang selama ini sudah ia lupakan. Di tempat lain, di kamar kos yang kini terasa lebih lapang karena beban tuduhan mulai tersingkap, Yasin juga sedang sujud. Ia mendoakan agar Allah menjaga hati Liana, menuntunnya kembali pada jalan amanah. Mereka tidak saling tahu, tapi di bawah langit malam yang sama, dua hamba yang pernah saling berseberangan itu kini sama-sama merendahkan diri, memohon agar diberi kesempatan untuk memperbaiki. Hari-hari berikutnya menjadi awal perubahan besar bagi Liana Group. Tim auditor luar datang memeriksa jejak keuangan selama beberapa tahun terakhir. Beberapa proyek fiktif yang diusulkan Pak Dharma terbongkar satu persatu. Proses hukum mulai berjalan, meski tidak mudah dan tidak cepat. Di tengah proses itu, Liana mengambil satu keputusan penting. Mengaktifkan kembali Yayasan Nur Farhan, bahkan dengan skala yang lebih besar. Ia mengumpulkan tim, termasuk pengurus lama yayasan yang dulu sempat tersisih. Program beasiswa dibuka lagi, dan kabar itu segera menyebar ke pesantren-pesantren yang pernah bekerja sama. Yasin, yang statusnya di perusahaan sempat menggantung, dipanggil kembali. Namun kali ini, bukan untuk sekadar mendorong kereta pel di lorong. Suatu pagi, ia kembali berdiri di depan pintu ruang direktur, mengetuk pelan. Saat masuk, ia melihat Liana memakai pakaian kerja yang lebih sederhana, dengan kerudung lembut menutupi rambut. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding dulu. Assalamualaikum, sapa Yasin. Waalaikumsalam, jawab Liana sambil tersenyum tipis. Duduk, Yasin. Di atas meja, ada beberapa berkas bertuliskan program bantuan pesantren. Liana menunjuk kursi di seberang. Mulai hari ini, saya ingin kamu tetap bekerja di perusahaan, tapi dengan tugas yang sedikit berbeda, ucap Liana. Secara administrasi kamu masih tercatat sebagai staf umum, tapi saya ingin kamu ikut mendampingi program yayasan. Kamu yang pernah merasakan jadi penerima, suaramu penting. Yasin tampak kaget. Saya takut tidak mampu, Bu. Ilmu saya tidak tinggi. Justru itu, Liana menggeleng. Saya butuh orang yang dekat dengan kehidupan para santri. Yang tahu rasanya menunggu kabar beasiswa, yang tahu seperti apa susahnya membayar uang pondok. Kalau ada keputusan kami yang terlalu mementingkan citra, tolong ingatkan. Ada jeda hangat di antara mereka. Yasin merasakan penghargaan yang belum pernah ia dapatkan sebelumnya. Ia mengangguk pelan. Kalau tugas itu saya jalani, saya punya satu syarat kecil. Bu, ujarnya ragu. Apa? Tanya Liana. Tolong jangan istimewakan saya di depan teman-teman B lainnya. Saya tidak mau mereka merasa saya meninggalkan mereka. Kalau ada hak tambahan, mohon diberikan dalam bentuk yang tidak membuat hati mereka sakit. Liana tersenyum, kali ini lebih lebar. Kamu memang beda, Yasin. Baiklah,
kita atur dengan cara yang adil. Sejak hari itu, wajah Yasin lebih sering terlihat di ruang rapat kecil yayasan dibanding di lorong dengan kereta pel. Namun ia tidak meninggalkan teman-teman lamanya. Sesekali, ia tetap membantu mengepel atau mengangkat galon jika melihat satpam kesulitan. Malam hari, atas biaya perusahaan, ia mulai mengikuti kuliah kelas malam jurusan ekonomi syariah di sebuah kampus sederhana. Liana yang mendaftarkannya, dengan alasan bahwa suatu hari, kebaikan butuh orang yang paham ilmu untuk mengelola dana dengan benar. Hubungan mereka berdua perlahan berubah. Dari rasa salah dan terima kasih, tumbuh menjadi rasa saling menghormati. Liana sering bertanya tentang nasihat kiai yang pernah Yasin dengar di pesantren. Yasin menjawab dengan hati-hati, berusaha tidak menggurui. Di sisi lain, Yasin mulai mengenal sisi lain Liana yang jarang orang lihat. Ia mendengar cerita tentang masa remaja Liana, tentang bagaimana ia dulu aktif di kegiatan sosial sebelum sibuk mengurus perusahaan. Ia juga mendengar cerita tentang malam ketika Farhan meninggal dan dunia Liana seakan runtuh. Perhatian kecil mulai muncul. Liana memastikan jadwal rapat tidak mengganggu waktu kuliah malam Yasin. Ia juga diam-diam mengatur agar ibunda Yasin mendapat bantuan modal usaha kecil dari yayasan, tanpa menyebut nama pemberi. Yasin merespons dengan rasa syukur. Ia membalas perhatian itu dengan doa-doa yang tulus dalam sujud malam. Setiap kali menyebut nama Liana, ia memohon agar Allah menjaga hati wanita itu dalam kebaikan dan menghapus sedikit demi sedikit luka lama yang masih tersisa. Suatu sore, selepas kunjungan ke sebuah pesantren di pinggiran kota, mereka terjebak macet di jalan. Sopir duduk di depan, sementara Liana dan Yasin duduk di kursi belakang mobil. Hening sempat mengisi ruangan sebelum Liana membuka suara. "Yasin," katanya pelan, "kalau mengingat hari ketika aku menarik kerahmu di lorong itu, rasanya aku ingin memutar waktu." Yasin tersenyum kecil. "Kalau waktu diputar, mungkin amanah surat itu belum terbuka sekarang, Bu. Kadang Allah biarkan kita jatuh dulu supaya tahu rasanya bangkit." Liana menoleh, memperhatikan wajah pemuda yang ditempa kesederhanaan itu. Ada kekaguman yang berkembang pelan, ditopang rasa hormat dan kenyamanan yang tidak bisa ia ingkari. Ia merasakan ketenangan setiap kali berbicara dengan Yasin, sesuatu yang dulu hanya ia rasakan ketika bersama Farhan. "Kamu tidak benci padaku?" tanyanya pelan. Yasin menggeleng. "Kalau saya benci, mungkin saya sudah berhenti mendoakan ibu sejak hari penghinaan itu. Tapi setiap kali saya ingat beasiswa yang pernah menyelamatkan saya, rasa syukur selalu lebih besar daripada sakit hati." Jawaban itu membuat dada Liana terasa hangat. Di tengah hiruk-pikuk jalan raya, di dalam mobil yang terjebak macet, tumbuh sebuah rasa yang sulit dijelaskan. Rasa yang tidak lahir dari pandangan pertama, tapi dari perjalanan panjang antara luka, kejujuran, dan amanah yang dipikul bersama. Namun baik Liana maupun Yasin memilih menyimpan rasa itu dalam diam. Mereka sama-sama tahu, cinta yang benar tidak terburu-buru. Ia tumbuh pelan, seiring langkah kaki yang terus berusaha berada di jalan yang diridhai Allah. Beberapa bulan kemudian, sebuah kabar menggembirakan datang ke desa tempat Yasin dibesarkan. Yayasan Nur Farhan memutuskan membangun pesantren kecil di sana, di atas tanah yang dulu hampir dijual ibunda Yasin untuk menutup hutang. Tanah itu kini dibeli secara resmi oleh yayasan, bukan dengan harga menekan, tapi dengan harga yang memuliakan pemiliknya. Hari peresmian tiba. Warga desa berkumpul di halaman pesantren yang belum lama selesai dibangun. Temboknya memang belum sempurna, sebagian masih belum dicat, tapi suasana hangat memenuhi udara. Santri-santri kecil berbaris rapi, mengenakan baju koko dan jilbab bersih, meski sebagian sudah mulai kebesaran. Di tengah kerumunan, ibunda Yasin berdiri dengan baju terbaik yang ia punya. Kerudungnya sederhana, ikut bergetar bersama bahunya yang menahan haru. Di sampingnya, adik Yasin tersenyum lebar, bangga melihat kakaknya yang kini berdiri di dekat panggung kecil bersama Liana. Liana datang dengan busana gamis sederhana dan kerudung lembut. Wajahnya tampak jauh lebih lembut dari beberapa bulan lalu. Di hadapannya, mikrofon kecil mungkin terasa biasa, tapi beban kata yang akan ia sampaikan hari ini terasa berbeda. "Alhamdulillah, atas izin Allah, hari ini kita meresmikan pesantren yang menjadi bagian dari amanah almarhum Farhan." Suaranya terdengar jelas, meski angin berusaha membawa pergi sebagian. "Pesantren ini bukan milik saya,
bukan milik keluarga saya saja, tapi milik semua yang ingin mencari ilmu dan kebaikan. Ia menoleh sebentar ke arah Yasin. Tanpa kejujuran seorang santri yang dulu pernah merasakan beasiswa yayasan, mungkin amanah ini tidak pernah kembali ke jalur semula. Lanjutnya. Karena itu, saya juga ingin berterima kasih pada keluarga yang telah melahirkan pemuda bernama Yasin. Ibu Yasin menunduk, air mata mengalir diam-diam. Acara peresmian berlangsung hikmat. Doa dipanjatkan, plakat kecil dibuka, dan santri-santri bersorak pelan. Setelah semua selesai, kiai baru yang memimpin pesantren itu mengundang Liana, Yasin, dan keluarga inti masuk ke ruang tamu sederhana. Ruangan itu dindingnya masih bau semen, namun dihiasi beberapa kaligrafi yang digambar dengan tangan. Di meja, ada teh hangat dan kue sederhana yang disediakan warga. Kiai duduk di tengah, senyumnya menenangkan. Ia memandang Ibunda Yasin yang duduk di samping anaknya, lalu menatap Liana yang terlihat sedikit gugup. "Bu Liana," kata Kiai lembut, "ada sesuatu yang ingin ibu sampaikan pada keluarga Yasin, bukan?" Liana menarik napas dalam. Tangannya saling menggenggam di pangkuan, menahan getar. "Iya, Kiai," jawabnya lirih. Ia menoleh pada Ibunda Yasin. "Bu, selama beberapa bulan ini saya banyak berinteraksi dengan Yasin. Saya melihat akhlaknya pada ibu, kesungguhannya menjaga amanah, dan keteguhannya saat difitnah di perusahaan saya." Ia berhenti sejenak, mencari kata yang tepat. "Saya seorang janda, dengan masa lalu yang tidak mudah. Tapi sejak amanah surat almarhum suami saya terbuka, Allah menunjukkan sisi lain kehidupan yang selama ini saya lupakan. Saya belajar lagi tentang sabar, tentang ikhlas, dan tentang kejujuran dari anak ibu." Mata Ibunda Yasin mulai berkaca-kaca. Yasin menunduk, tidak berani menatap siapapun terlalu lama. "Karena itu," lanjut Liana dengan suara yang mulai bergetar, "setelah banyak istiharah dan meminta saran orang-orang yang saya percaya, hari ini saya datang bukan hanya sebagai pemilik perusahaan atau pengurus yayasan. Saya datang sebagai seorang perempuan yang ingin melamar Yasin untuk menjadi imam dalam hidup saya, jika ibu dan Yasin berkenan." Ruangan seketika sunyi. Detik-detik seperti melambat. Kiai tersenyum tipis, sementara ibu Yasin menutup mulutnya dengan tangan, menahan haru yang hampir meluap. "Nak Yasin," suara ibu itu bergetar. "Dari dulu ibu cuma berdoa supaya kamu jadi laki-laki soleh yang bisa membimbing keluarga kecilmu nanti. Sekarang Allah mengirim seorang perempuan yang datang dengan cara seperti ini, membawa amanah besar dan niat baik. Bagaimana hati kamu, Nak?" Yasin mengangkat wajah perlahan. Di matanya terpantul perjalanan panjang yang baru saja mereka lalui, dari lorong dingin tempat ia dihina, dari malam-malam penuh fitnah, sampai musola sepi yang menjadi saksi doa kedua orang ini. Ia menatap Liana. Di balik kecantikan dan wibawa, ia melihat perempuan yang kini berusaha keras menebus kesalahan, menyambung kembali amanah suaminya, dan mendekat pada Allah dengan langkah yang pelan tapi pasti. "Bu Umi Kiai," ujar Yasin, suaranya pelan namun mantap. "Saya ini santri miskin. Tidak punya apa-apa selain sedikit ilmu yang masih sangat sedikit dan keinginan untuk terus belajar. Saya tidak pernah membayangkan akan dilamar oleh perempuan seperti Bu Liana." Ia menatap ke bawah sebentar, lalu melanjutkan. "Tapi kalau Allah mempertemukan kami lewat amanah surat almarhum, lewat jalan yang penuh ujian seperti kemarin, saya tidak berani menganggap ini sekadar kebetulan. Saya siap, insya Allah, menerima lamaran ini. Dengan satu niat, bahwa rumah tangga kami nanti bukan hanya tempat beristirahat, tapi juga tempat menjaga amanah harta dan jiwa agar tetap di jalannya." Liana menunduk, air matanya jatuh, kali ini bukan karena penyesalan, tetapi karena rasa syukur yang memenuhi dada. Ibunda Yasin menangis pelan, mengucap hamdalah berkali-kali. Kiai mengangkat tangan, memimpin doa. Ruangan kecil itu dipenuhi suara lirih permohonan kepada Allah agar menyatukan mereka dalam kebaikan, menjaga dari sombong dan lalai, dan menjadikan rumah tangga baru ini sebagai jalan terbukanya lebih banyak pintu kebaikan. Beberapa waktu kemudian, akad nikah dilaksanakan di masjid desa. Tidak ada dekor mewah, tidak ada pesta yang berlebihan. Hanya karpet hijau, beberapa kursi plastik, dan wajah-wajah yang berseri. Yasin mengucap ijab kabul dengan suara bergetar, namun sekali ucapannya langsung sah. Liana duduk di balik tirai tipis,
Air matanya mengalir saat mendengar kalimat itu. Para santri kecil yang pernah menerima bantuan yayasan duduk di barisan depan, menyaksikan orang yang dulu mereka kenal sebagai OB santri kini menjadi suami pemilik perusahaan yang menaungi mereka. Setelah semuanya selesai, tirai dibuka. Yasin dan Liana duduk berdampingan, canggung namun bahagia. Beberapa karyawan dari Liana Group yang hadir memperhatikan dengan mata berkaca-kaca. Mereka teringat hari ketika Liana menarik kerah Yasin di lorong. Kini, tangan yang sama justru menggenggam tangan pemuda itu dengan lembut. Bukan dongeng tanpa luka. Masa lalu tetap ada, amanah ke depan juga tidak ringan. Perusahaan harus terus dibenahi, yayasan harus dikelola dengan jujur, dan rumah tangga baru mereka pasti menghadapi ujian. Namun di tengah semuanya, ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ketenangan yang lahir dari kesadaran bahwa hinaan di lorong dulu tidak sia-sia, bahwa air mata di musola kecil telah dibalas dengan cara yang jauh lebih indah dari yang pernah Yasin bayangkan. Pada suatu pagi setelah akad, ketika mereka berjalan melewati lorong kantor yang dulu menjadi saksi awal pertengkaran, Liana berhenti sejenak. "Kamu ingat tempat ini?" tanyanya pelan. Yasin tersenyum. "Ingat. Di sini dulu saya pertama kali merasa benar-benar kecil." "Dan sekarang?" tanya Liana lagi. "Sekarang saya merasa tidak sendiri," jawab Yasin. Mereka melanjutkan langkah, melewati kaca-kaca besar yang memantulkan bayangan pasangan baru itu. Di luar, kota tetap bising seperti biasa. Di dalam, amanah yang dulu hampir hilang kini dijaga bersama oleh dua hati yang pernah dipertemukan lewat penghinaan, lalu disatukan oleh rahmat Allah yang lembut. Cerita mereka terus berjalan, bukan sebagai akhir yang sempurna, tapi sebagai awal dari perjalanan panjang menjaga amanah dan cinta di bawah naungan ridhonya.